Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya saat ini untuk kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk bisa menguatkan kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semuanya sehat-sehat dan luar biasa, amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang punya kuasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang bisa mengubahkan hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah kami yang rindu menerima berkat firman-Mu, mengubahkan hati kami melalui berkat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Roh Kudus yang menjamah setiap hati kami, supaya kami bisa menerima berkat firman-Mu. Kami siap menerimamu Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dan tidak mampu Tuhan. Perlengkapi mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan, urapi sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat dan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji buat nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur saat hari ini kita berjumpa kembali dengan saya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Dan pagi hari ini saya akan berikan tema, yaitu ciri-ciri orang yang akan menerima janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana ciri-cirinya orang yang akan menerima janji daripada Tuhan? Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Seperti di dalam firman Tuhan, kita juga bisa membaca di dalam 2 Korintus 1, ya, 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 1 ayat yang 20, yaitu sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, janji adalah sesuatu yang diucapkan oleh seseorang untuk ditepati. Ya, itu janji. Jadi kalau ada orang kadang-kadang yang berjanji tetapi tidak menepati, berarti orang itu adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Tetapi kita punya Tuhan yang bisa dipercaya, yang janjinya adalah ya dan amin, gitu ya. Jadi saat pagi hari ini seringkali kita meragukan. Kadang-kadang kita meragukan janji Tuhan. Kadang-kadang kita meragukan, benarkah Tuhan bisa menolong aku? Benarkah Tuhan bisa memberkati aku? Benarkah Tuhan bisa menyembuhkan sakitku? Kadang-kadang kita bertanya seperti itu. Tetapi mari pagi hari ini kita mengimani bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kadang-kadang kita merasa, benarkah Tuhan itu mendengarkan doaku sehingga sakitku ini bisa sembuh? Benarkah Tuhan mendengarkan doaku sehingga aku bisa diberkati, ekonomiku dipulihkan? Kadang-kadang mungkin kita mengalami masalah keluarga, suami, istri, anak. Dan kita rasanya kadang-kadang tidak mampu. Benarkah Tuhan sanggup? Ingat, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, pagi hari ini yang pertama kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam siapa dan bagaimana orang atau ciri-cirinya yang bisa menerima janji Tuhan itu. Yang pertama adalah janji pemeliharaan Tuhan atas orang percaya. Itu yang pertama. Mari kita lihat di dalam Filipi, ya. Sebentar. Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke-19, ya. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yaitu Filipi 4 ayat yang ke-19. Ini janji Tuhan tentang pemeliharaannya Tuhan atas hidup kita, ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu akan memberikan janjinya, atau ciri orang yang akan dipelihara oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Kalau orang yang setengah-setengah, firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau jangan suam-suam kuku, gitu ya. Kalau engkau percaya, percayalah. Kalau engkau nggak percaya, sudah, tinggalkan, seperti itu. Jadi jangan pernah suam-suam kuku. Firman Tuhan mengatakan, aku akan memuntahkan engkau, hai pembuat kejahatan. Jadi pagi hari ini kita belajar bahwa orang yang akan menerima janji Tuhan, itu pertama janji tentang pemeliharaan Tuhan. Itu kita harus pegang. Bahwa Tuhan itu akan memenuhi segala
segala keperluan kita. Menurut apa? Menurut kekayaan dan kemuliaan daripada Tuhan. Ya, Tuhan itu kaya. Mungkin kita datang ibadah gitu ya. Kita datang ibadah, saya akan memberikan persembahan supaya aku diberkati Tuhan. Itu salah, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan itu pasti akan memelihara anak-anaknya, orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dan tidak bimbang hati. Itu ya, cirinya orang yang akan dipelihara oleh Tuhan itu yang pertama adalah orang yang percaya dengan sungguh dan tidak ragu-ragu dan tidak tawar hati. Itu ya, Tuhan katakan, dan Tuhan akan memelihara orang tersebut atau anaknya tersebut, umatnya tersebut yang benar-benar percaya dan tidak mendua hati. Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati kita? Apakah Tuhan tidak kurang tajam pendengaran untuk mendengar doa kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mampu, bisa melakukan semuanya itu. Tapi seringkali kita ini nggak sabar. Mungkin sakit kita nggak sembuh-sembuh, Tuhan tidak mendengarkan doaku, aku ekonomi tidak pulih-pulihkan, wes aku tak cari jalan keluar, jalan pintas sendiri, ke Gunung Kawi kah, kemanakah, ke kuburan, kemana, dan ke pohon besar dan segala macam. Nah, itu yang sering terjadi sehingga Tuhan tidak bisa menepati janjinya. Bukan tidak bisa menepati sih, artinya Tuhan tidak akan memberikan janji itu kepada orang tersebut. Jadi ciri yang pertama adalah akan diberikan kepada orang, janjinya Tuhan itu adalah orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh hati gitu. Nah, yang kedua adalah janji kekuatan di dalam kesulitan. Nah, ini seringkali kita alami ya. Janji Tuhan itu akan memberikan kekuatan di masa kesulitan. Seperti mari kita coba baca di dalam Yesaya ya. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya, sebentar Bapak Ibu Saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Janganlah takut, kata Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, kata Tuhan, yang membawa kemenangan. Luar biasa firman ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan, ciri-ciri orang yang disertai dan yang akan menerima janji Tuhan adalah orang yang memegang janji Tuhan itu dengan sungguh, dan orang itu akan diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam menghadapi segala macam kesulitan. Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini kehidupan kita tidak baik-baik saja. Kita melihat bagaimana seorang Yusuf, dia yang begitu taat, begitu setia, sampai dia benar-benar menerima janji Tuhan. Apakah dia tidak melalui fase-fase, melalui proses yang luar biasa sehingga di akhir hidupnya dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan? No. Yusuf, dia pernah dibuang oleh saudara-saudaranya, pernah dibuang ke dalam sumur, pernah dijual, ya. Dan tapi karena Yusuf tidak memberontak, dia taat, dia ngikutin aja karena dia percaya Allahnya, Tuhannya itu yang akan menyertai dia. Dia tetap setia di dalam kesulitan, di dalam dia mengalami proses, di dalam dia mengalami sesuatu yang menyakitkan bagi dia. Tetapi Yusuf tetap taat. Akhirnya pada suatu hari dia sampai di rumah, dia dijual kepada seorang pejabat negara di Mesir ya, yang namanya Bapak Potifar, seperti itu. Sehingga sampai suatu hari Bapak Potifarnya nggak ada, tetapi ibu Potifarnya ini dia mengganggu Yusuf ya. Dia bahkan kepingin mengajak Yusuf tidur dengan ibu Potifar gitu ya. Tetapi karena kegigihan imannya yang kuat, sehingga dia tidak tergoyah. Meskipun dia difitnah, dia harus melalui lagi proses yang menyakitkan, kesulitan yang dia harus alami. Dia dipenjara.
dia masuk penjara. Tetapi Tuhan tidak membiarkan. Terus Tuhan memberikan kekuatan. Dia terus berdoa. Dia terus memegang imannya di dalam Tuhan. Sampai suatu hari Tuhan menyatakan janjinya, yaitu melalui mimpi daripada raja. Bapak-Ibu Saudara yang pernah membaca firman Tuhan ini pasti mengetahui dan mendengar bagaimana Yusuf mengartikan daripada mimpi dari raja, yaitu Raja Fir'aun di Mesir. Ya, dia mengartikan bagaimana harus ada lembu kurus, yang mana itu adalah lambang daripada kekeringan, dan lembu gemuk itu adalah yang melambangkan daripada kelimpahan. Nah, di situ ternyata terjadi. Akhirnya Yusuf dipercaya menjadi orang kepercayaan raja. Bisa dikatakan dia sebagai perdana menteri. Ini janji Tuhan diberikan dan kepada orang yang benar-benar mengikuti proses, orang yang benar-benar taat, orang-orang benar-benar setia, yang mana Tuhan terus memberikan kekuatan. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Seringkali kita berpikir begini, Tuhan, kita berdoa begini, Tuhan lakukan proses ini daripadaku. Tuhan lakukan semua yang menghadang di hadapanku. Kita lupa bahwa proses itu untuk membentuk kita, supaya kita bisa naik level, supaya keimanan kita semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh, supaya kita percaya bahwa Tuhan Allah kita itu tetap setia menyertai kita, memberkati kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita belajar bahwa proses yang kita alami membuat kita semakin teguh, dan yang harus kita minta daripada Tuhan, beri aku kekuatan, beri aku kemampuan di dalam aku mengarungi proses itu. Dan kalau kita terus mengandalkan Tuhan, gandol sama Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan buat kita semuanya. Seperti dalam firman Tuhan tadi mengatakan, Tuhan bilang dengan kata-kata, jangan takut, kata Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu, kata Tuhan. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kamu kepada kemenangan demi kemenangan. Luar biasa. Tuhan Allah kita, Tuhan yang begitu setia, yang akan memberikan janjinya kepada orang-orang yang benar-benar setia kepada Dia. Karena Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Baik, yang ketiga, janji keselamatan dan hidup kekal. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 3. Ya, Yohanes yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara Yohanes 3 ayat yang ke-16. Baik, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, puji nama Tuhan. Janji Tuhan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar setia kepada Tuhan. Dan firman Tuhan itu dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan semuanya, itu bukan hanya berkat, bukan hanya kesembuhan, bukan hanya perlindungan, tetapi Tuhan memberikan nyawanya, memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan hidup kita, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya beroleh kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, janganlah pernah kita ragu, janganlah pernah kita bimbang di dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan itu memberikan janjinya, perlindungan buat kita semuanya. Bahkan anaknya pun diberikan buat kita, supaya kita ini mendapatkan kehidupan yang kekal. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi dari dunia ini, akan kembali ke surga. Karena Tuhan awalnya adalah berasal dari surga. Dia akan datang kembali dan akan membawa kita. Tuhan bilang, di mana aku berada, engkau pun berada. Ini luar biasa. Firman ini luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah bimbang kepada Tuhan. Seorang Kristen, orang yang percaya bukan hanya datang di hari Minggu ibadah. Bukan hanya itu saja, tidak cukup.
tapi hidup kita harus benar. Hidup kita harus benar-benar melekat kepada Tuhan. Hidup kita harus benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mudah. Kita ngomong memang gampang, tetapi melakukan tidak mudah. Tetapi kalau kita mau turut dengan Tuhan, itu tidaklah susah. Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan sudah memberikan janjinya. Dan saat ini Tuhan sedang menyiapkan tempat buat kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Untuk kita semua, orang-orang yang percaya, yang menerima janji Tuhan itu untuk mendapatkan tempat yang kekal di dalam surga bersama Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang keempat, ya, janji itu yaitu adalah janji damai sejahtera di tengah dunia yang gelisah. Yaitu damai sejahtera di tengah dunia yang gelisah. Kita coba baca lagi di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 13, Yohanes 14, sebentar Bapak Ibu Saudara. Yohanes yang ke-14 ayat yang ke-27. Ya, saya akan membacakan. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Jadi Tuhan itu luar biasa penyertaannya. Janjinya tidak pernah tidak digenapi. Pasti digenapi. Ya dan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa kita semuanya, kalau kita benar-benar setia, maka janji-janji Tuhan itu akan menyertai kita. Jadi ciri-ciri orang yang akan mendapatkan janji Tuhan itu adalah orang-orang yang benar-benar setia di hadapan Tuhan. Yaitu janjinya apa? Yang pertama tadi adalah janji pemeliharaan Tuhan. Ya, yang kedua adalah janji kekuatan di dalam kesulitan. Yang ketiga adalah janji keselamatan dan hidup kekal. Dan yang keempat adalah janji damai sejahtera di tengah dunia yang gelisah. Bapak Ibu Saudara, dunia saat ini tidak baik-baik saja. Banyak sekali hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang membuat kita kadang-kadang gelisah, membuat kita kadang khawatir. Ekonomi saat ini tidak stabil, pasar global yang sangat-sangat meresahkan. Bahkan masih banyak sesuatu, mungkin ada bencana, ada ini dan segala macam. Pemerintahan yang tidak stabil, yang belum bisa mengayomi rakyatnya dengan baik. Maka untuk itu tidak semuanya itu baik-baik di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita tetap gandel sama Tuhan, setia sama Tuhan, tidak menyerong ke kiri ataupun ke kanan, Tuhan akan memberikan janjinya buat kita. Pegang itu. Karena Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Puji nama Tuhan. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini yang luar biasa yang diberikan Tuhan buat kita. Kesimpulannya adalah Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Sebagai orang percaya yang Tuhan mau kita tetap percaya dan tetap teguh dalam iman. Dan tidak meragukan Dia. Tetaplah setia kepadanya. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari mulai hari ini kita mau tetap setia di hadapan Tuhan, supaya kita bisa menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam segala situasi. Pegang janjinya, jangan menyimpang. Menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan setiap hari, sehingga kita bisa terus bersyukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan setia di hadapan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan bisa menguatkan kita, meneguhkan kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang benar-benar setia buat kita. Mari kita setia kepada Dia. Jangan pernah meragukan Tuhan, supaya janji-janji itu bisa kita nikmati. Janji-janji itu bisa kita rasakan. Janji-janji Tuhan itu bisa kita terima. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar pagi hari ini untuk tetap setia. Itu firman Tuhan yang bisa sampaikan. Mari kembali kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan, supaya kami bisa berpegang kepada janji Tuhan, supaya kami menerima janji Tuhan itu dengan setia, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan.
Ya Roh Kudus, kuatkan kami, teguhkan kami di dalam kami mengarungi kehidupan ini, karena kami tahu di dalam Engkau ada pengharapan yang luar biasa. Kadang kami takut, kadang kami khawatir, kadang kami meragukan, tapi untuk itu Tuhan, hari ini kami mau setia, kami memegang dan melihat bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji buat namamu. Kami bersyukur buat pagi yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah tadi firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu kembali di firman Tuhan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.